Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih ke Bawaslu RI buntut pernyataannya terkait kepemilikan lahan Prabowo Subianto sebanyak 340.000 hektar dan anggaran 700 triliun rupiah hanya untuk pembelian alutsista bekas. Nah, pernyataan ini dinilai PHPB tidak benar serta telah menghina kinerja Prabowo dengan memberi skor 11 dari 100. Lalu kemudian bagaimana sebetulnya aturan debat dan apa bisa materi debat dilaporkan? Saya akan bahas langsung bersama dengan Khairunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat siang Mbak Nisa, langsung saja. Kira-kira materi debat ini bisa dilaporkan nggak? Ya, sebetulnya kalau bicara apa logika apa ya pelanggaran pemilu lah ya katakanlah. Nah, sebetulnya kalau di Undang-Undang Pemilu itu sudah ada jenis-jenisnya, sudah ada kategori-kategorinya, pelanggaran administrasi, pidana, etika. Kalau sengketa ada sengketa proses, sengketa hasil. Nah, apa materi debat tadi itu sebetulnya tidak masuk ke dalam kategori-kategori tadi gitu ya. Dan juga sebetulnya dalam mekanisme debat ini kan sebetulnya dalam debat ini adalah momen di mana antar peserta pemilu ini bisa saling sanggah, bisa saling adu data, begitu ya, saling bertanya, saling menanggapi. Jadi sebetulnya kalau misalnya apa yang disampaikan oleh salah satu pasangan calon itu dianggap tidak benar, pasangan calon yang lainnya sebetulnya bisa mengklarifikasi, begitu ya, momennya di situ, di momen debatnya itu sebetulnya. Jadi, tapi kalau misalnya tadi kemudian ada yang melaporkan, ya hak setiap orang juga begitu ya untuk misalnya dia mau melaporkan. Nah, tapi tadi saya rasa ketika itu dilaporkan ke Bawaslu, tentu pasti akan Bawaslu akan melihat apakah tadi ya yang dilaporkan ini tadi sesuai dengan kategori-kategori pelanggaran apa pelanggaran pemilu yang ada di Undang-Undang Pemilu. Karena kalau tidak masuk dalam kategori tadi ya tentu nanti Bawaslu tidak bisa juga untuk menindaklanjuti apa yang dilaporkan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Mbak, kalau kita melihat dari perbincangan warganet dan juga saat ini lagi ramai dibicarakan di media sosial, Anies dituding menyerang personal Prabowo Subianto. Sebetulnya kategori menyerang personal itu seperti apa sih Mbak dalam peraturannya debat capres? Ya memang tidak ada secara spesifik ya yang maksudnya menyerang personal itu seperti apa. Tapi kalau saya pribadi begitu ya melihat dari menonton debat hari Minggu yang lalu sebetulnya yang lebih apa ya kalau misalnya katakanlah ada serangan-serangan itu kan lebih mempertanyakan kinerja sebetulnya apa yang sudah dilakukan gitu ya. Misalnya tadi pembelian alutsista atau misalnya strategi pertahanan, indeks pertahanan dan sebagainya itu kan sebetulnya lebih kepada mempertanyakan soal kinerja salah satu pasangan calon yang notabene adalah seorang Menteri Pertahanan dan materi debat yang kemarin diangkat adalah juga soal pertahanan. Jadi itu sebetulnya dalam mekanisme debat kemarin sebetulnya itu juga menjadi ruang Pak Prabowo sebetulnya untuk bisa menanggapi tadi ketika dipertanyakan kinerjanya oleh pasangan nomor satu ataupun pasangan nomor tiga di dalam debat kemarin sebetulnya apa ya klarifikasi gitu ya memberikan data-data pembanding dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi sih sebetulnya tidak apa ya tidak melihat apa yang ditanyakan atau apa yang tadi kalau misalnya bahasanya serangan gitu ya dari kedua pasangan calon yang lainnya adalah sebagai serangan personal, tapi lebih kepada mempertanyakan kinerja sebetulnya dari seorang Menteri Pertahanan yang juga sekarang menjadi capres dan tema debat kemarin kan juga soal pertahanan. Oke, tapi kalau bertanya soal kepemilikan lahan, apakah itu juga termasuk hal private yang perlu untuk disampaikan dalam debat seperti itu? Apakah boleh, Mbak, mengungkap data kepemilikan lahan? Mungkin bagi beberapa orang, mungkin ini adalah hal yang tidak perlu disampaikan, tapi kalau menurut dari Perludem, analisa Perludem seperti apa? Ya, dalam konteks Pak Prabowo sebagai seorang pejabat ya, beliau kan adalah seorang menteri, maka harta kekayaannya itu kan memang harus dilaporkan ke KPK gitu ya, ada LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi apa menurut saya pun itu bukan sesuatu yang kemudian apa ya, misalnya dirahasiakan gitu ya, karena memang sudah kewajiban dari seorang pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan hal tersebut kepada negara gitu ya karena dia adalah seorang pejabat publik. Jadi mempertanyakan soal kepemilikan tanah misalnya apalagi beliau tadi ya dalam konteks seorang pejabat, seorang menteri ya bukan hal yang personal gitu ya karena apa ya kepemilikan harta seorang pejabat ini kan
saya rasa semua semua pejabat pun harus melaporkan begitu ya justru dan bahkan ketika mereka mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres kalau mereka adalah seorang penyelenggara negara mereka harus melaporkan hal tersebut. Dan ini kan juga tadi menjadi ruang klarifikasi apakah laporan yang dilaporkan kepada KPK itu sudah benar gitu ya, apakah sudah valid datanya dan lain sebagainya. Oke, Mbak, yang tadi juga sempat kita bahas sedikit ramai soal yang membuka data, termasuk juga membuka data Kementerian Pertahanan soal alutsista bekas yang juga tidak dijawab oleh Prabowo Subianto ketika berdebat. Berarti kesimpulannya anggaran ini juga tetap bisa disampaikan secara langsung begitu dalam debat ya, bisa dilampirkan dan juga bisa dijelaskan seperti apa sebetulnya alokasinya dalam debat. Iya, sebetulnya kita punya ya apa aturan mengenai kerahasiaan data negara. Saya rasa itu juga ada undang-undangnya. Nah, kalau kemudian yang dipertanyakan adalah soal anggaran, kita sebagai publik kan juga sebetulnya berhak tahu ya APBN kita ini digunakan untuk apa. Karena APBN pun juga sumbernya kan dari pajaknya rakyat gitu. Jadi kemudian kalau mempertanyakan soal anggaran, ini kan juga bagian dari memberikan informasi kepada publik sebenarnya uangnya kita, apa uang dari pajak rakyat ini dalam APBN ini penggunaannya untuk apa saja. Nah, ini kan sebenarnya mendorong untuk apa ya, APBN ini dijelaskan kepada publik secara akuntabel. Kalau misalnya kemudian apa menggunakan APBN tadi untuk membeli peralatan-peralatan yang sudah bekas gitu misalnya. Kan di situ juga sebetulnya bisa dijelaskan. Oke, ini barang-barangnya memang sudah dari negara lain tapi kan kemudian ada turunannya kan, apakah bagaimana dari sisi kualitas, ketahanannya, keamanannya gitu ya. Nah itu sebetulnya momen-momen apa hal-hal seperti ini yang dijelaskan, yang sebetulnya bisa dijelaskan ke dalam momen debat kemarin. Dan menurut saya ini bukan sesuatu hal yang dirahasiakan ya, karena tadi APBN itu kan juga bersumbernya dari uangnya rakyat gitu. Jadi saya rasa wajar saja kalau kemudian ada yang mempertanyakan soal itu. Lain halnya kalau misalnya mempertanyakan strategi perang gitu ya, yang mungkin itu menjadi sesuatu yang dirahasiakan, tidak mungkin tidak bisa dibuka kepada publik secara luas gitu. Tapi kalau soal apa anggaran, lalu misalnya ada juga pertanyaan ya, misalnya soal indeks dan lain sebagainya. Saya rasa apalagi disebutkan kan itu bisa diakses melalui websitenya Kemenko Polhukam misalnya. Artinya kan memang datanya bisa dibuka kepada publik. Oke, baik Mbak, menarik. Lalu yang perlu kita soroti bersama, soal Anies yang saat ini dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan pernyataannya dalam debat kemarin. Lalu bagaimana proses pemilu setelahnya apabila Anies dilaporkan? Bisa nggak atau wajarkah seorang calon presiden dilaporkan? Ya, ya kembali tadi ya, memang Mhm. menjadi ya haknya siapa saja gitu ya kalau memang kemudian ada yang ingin melaporkan peserta pemilu tertentu. Nah, tapi ya tadi kembali lagi, ketika itu dilaporkan ke Bawaslu, tentu Bawaslu kan akan melakukan kajian gitu ya atas laporan tersebut, apakah laporan tersebut masuk ke dalam kategori-kategori yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu. Apakah dia masuk pidana, apakah dia masuk administrasi, apakah dia masuk kategori etik. Kalau etik tentu tidak gitu ya, karena yang namanya pelanggaran etik itu di Undang-Undang Pemilu itu hanya untuk penyelenggara pemilu. Kalau untuk pelanggaran administrasi itu kan terkait dengan tata cara prosedur penyelenggaraan pemilu, biasanya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Kalau pidana itu terkait dengan pasal-pasal pidana yang ada di Undang-Undang Pemilu. Nah, Bawaslu akan melakukan kajian terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau kemudian Bawaslu menyatakan bahwa laporan tadi itu nggak masuk nih dalam tiga kategori tadi, ya tentu itu tidak bisa ditindaklanjuti gitu ya. Dan kalau menurut saya pribadi pun, ini juga nggak masuk ke dalam tiga kategori tadi itu gitu loh. Apa mempersoalkan materi apa ya, diskusi debat tadi ke dalam ketiga kategori ini, menurut saya itu juga rasanya nggak pas gitu ya. Nah, karena memang apa ya, memang bukan jalurnya gitu. Nah, apalagi kan sebetulnya dalam proses debat sendiri, saya rasa banyak media atau organisasi-organisasi yang melakukan cek fakta. Nah, di cek fakta ini kan juga kita bisa lihat ya, misalnya ada calon yang mengatakan suatu data tertentu, lalu kemudian berdasarkan hasil cek fakta dikatakan ternyata oh datanya tidak benar. Kan kemudian juga tidak dilaporkan gitu ya, tidak kemudian mekanismenya pelaporan, tapi bagi publik, ya publik kemudian menjadi informasi kepada publik, oh ternyata datanya tidak akurat gitu misalnya. Tapi ini bukan sesuatu hal yang kemudian bisa diproses ya, saya rasa apalagi dilaporkan kepada Bawaslu. Ya. Tapi tadi ini menjadi hak bagi siapa saja kalau memang merasa ini dilaporkan kepada Bawaslu.
Oke, kemungkinan terburuk jika ditemukan hal-hal yang memang tidak sesuai seperti itu. Apa yang akan kemungkinan terjadi menurut Mbak Nisa? Ya, kalau kemudian misalnya oleh Bawaslu kemudian diproses gitu ya, biasanya Bawaslu memang akan apa ya memberikan beberapa rekomendasi. Misalnya yang terkemarin ya terkait misalnya soal bagi-bagi susu itu kan Bawaslu Jakarta Pusat memberikan rekomendasi gitu ya. Ya. Rekomendasinya bisa saja tidak memberikan sanksi secara langsung kepada calon yang bersangkutan seperti kasusnya Mas Gibran ketika bagi-bagi susu itu. Tapi rekomendasinya adalah kepada penjabat gubernur DKI karena melanggar aturan Pemprov gitu ya kan seperti itu. Nah, bisa jadi kalau kemudian ini ditindaklanjuti, Bawaslu merasa ini ada unsur-unsur pelanggaran pemilu, bentuk-bentuk sanksinya bisa saja tidak langsung kena kepada yang bersangkutan, bisa juga ke dalam rekomendasi-rekomendasi gitu misalnya ya. Nah, rekomendasinya seperti apa ya ini memang menjadi kewenangan absolutnya Bawaslu ya, karena di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri tidak ada jenis rekomendasi yang secara spesifik diatur seperti apa. Dan kalau kemudian dan saya rasa juga Bawaslu pun juga tidak memberikan rekomendasi misalnya sampai ke diskualifikasi, saya rasa juga tidak akan sampai sejauh itu. Oke, berarti kemungkinan untuk diskualifikasi masih tergolong kecil dalam hal ini seperti itu ya, Mbak ya? Iya, betul Mbak. Oke, baik, Mbak. Kita bergeser sedikit ke yang lain ya, masih dalam topik yang sama. Nih ada Presiden Jokowi yang meminta format debat direvisi. Wajarkah sebetulnya seorang presiden untuk meminta hal seperti ini yang jelas-jelas mungkin akan mendukung salah satu paslon tertentu? Kalau menurut analisa dari Perludem sendiri seperti apa, Mbak? Ya, saya rasa memang sebaiknya Presiden juga mempercayakan saja mekanisme format debat ini kepada penyelenggara pemilu ya, KPU. Karena KPU dalam membuat format debat kan sebetulnya juga tidak KPU sendirian, tapi juga meminta masukan dari perwakilan pasangan calon ini gitu ya. Jadi format debat yang ada saat ini itu sudah merupakan kesepakatan dari tiga pasangan calon juga. Dan memang tentu ada catatan gitu ya terkait dengan format debat. Tapi kalau kemudian sampai kemudian KPU-nya merasa perlu mengubah gitu ya karena merasa ada perintah dari presiden ya ini kan menjadi kewenangannya KPU gitu karena KPU dalam bekerja itu dijamin independensinya dalam Undang-Undang Dasar. KPU itu adalah lembaga yang independen, lembaga yang mandiri. Jadi pengambilan keputusannya pun harus secara independen juga. Mengambil keputusan format debat seperti apa, ya tadi ya tentu berkonsultasi penting begitu ya karena harus inklusif dan lain sebagainya. Tapi memutuskannya juga harus memutuskan secara independen. Dan kemudian memang Presiden sendiri kan sebenarnya juga sudah mengatakan bahwa akan netral, akan tidak cawe-cawe gitu misalnya. Dan ini sebetulnya harapan yang publik harapkan gitu dari seorang presiden untuk tidak masuk terlalu jauh terkait dengan urusan-urusan teknis penyelenggaraan pemilu. Kita percayakan saja kepada penyelenggara pemilu gitu. Kalau kemudian dalam prosesnya KPU kemudian ya misalnya nanti dirasa ada berat sebelah, keberpihakan gitu ya. Saya rasa kan publik mengawasi, Bawaslu Oke. mengawasi, peserta pemilu pun juga mengawasi dan ruang-ruang untuk melaporkannya pun juga sudah ada mekanismenya di dalam Undang-Undang Pemilu. Oke, kita percayakan semuanya ke penyelenggara pemilu, tapi dari Perludem sendiri, khususnya dari Mbak Nisa. Menurut Mbak Nisa, apa yang sebetulnya perlu kita soroti dalam format debat capres ini? Apakah format debat capres ini juga sudah tergolong ideal dan juga menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengetahui visi misi program kerja kebijakan presiden dan juga cara-cara bagaimana untuk menyela atau aturan-aturan agar kondisinya kondusif seperti itu? Iya, kalau apakah yang sekarang sudah ideal? Kalau menurut saya memang belum ya dari hal-hal teknis gitu misalnya dari banyaknya supporter yang hadir yang kemudian ramai gitu ya sebagai penonton kan kita juga merasa kok ramai sekali proses debatnya sebaiknya memang ya hanya fokus kepada calon-calon yang berdebat. Nah kemudian memang kalau dari 3 kali debat yang sudah dilaksanakan ini salah catatan lainnya adalah memang sekali debat ini temanya cukup luas ya pertahanan, hubungan luar negeri. Kemarin juga ada banyak sekali gitu dalam satu debat tema yang dibahas itu eh, apa ya kita melihatnya ambisius sekali untuk bisa membahas kesemuanya gitu. Sementara waktunya kan juga tidak banyak. Nah Mepet mungkin ke ya. depan, iya betul. Nah mungkin ke depan ya mungkin hanya satu dua.
tema pokok saja sehingga kita bisa betul-betul bisa mendalami di pasangan calon ini gitu loh. Jadi ya disitulah kemudian bisa berdebat, beradu data. Karena kemarin kan kalau kita lihat dari debat pertama, kedua, dan ketiga kan temanya cukup luas gitu. Mungkin tidak semuanya juga sempat terbahas juga dalam satu kali debat gitu ya. Tadi waktunya juga terbatas. Nah, mungkin itu catatannya secara umum ya Mbak terkait dengan pelaksanaan debat yang sudah 3 kali ini. Mungkin itu juga yang sempat kalau kita melihat dari helikopter view begitu ya Mbak dari berbagai sisi. Apakah itu juga yang sebetulnya membuat Prabowo Subianto saat itu tidak berhasil untuk menyampaikan seluruh data seperti yang diminta oleh kedua paslon lainnya, mengingat waktu yang sangat sedikit seperti itu Mbak. Iya, itu bisa jadi salah satu Mhm, kendala teknisnya gitu ya. Waktunya sangat mhm. singkat, yang dibahas banyak sekali gitu dalam satu kali debat. Dan kemudian kan kalau kita kita memperhatikan juga panelisnya pun juga tidak bisa mendalami gitu. Jadi kalau kemudian dalam sekali debat itu ya hanya satu tema besar gitu ya, disitulah kemudian beradu data, berargumentasi, panelis pun bisa mendalami. Saya rasa itu bisa lebih baik ya proses debat kita ke depan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Penjelasannya sudah Sama-sama mendapat Mbak. intinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Sedang Viral. Sampai bertemu di Sedang Viral berikutnya. Saya Gracia Ben. Bye.